Fajar menatap keluar jendela bus yang membawanya melintasi jalur Pantura. Di pangkuannya, sebuah laptop yang biasanya berisi desain gedung-gedung beton kini terasa berat, seberat pikirannya. 3 tahun di Jakarta telah mengubahnya menjadi robot. Ia tahu cara menghitung beban struktur, tapi ia lupa cara menghitung rindu. Begitu kakinya menyentuh tanah kampung Sukadamai, bau tanah basah setelah hujan sore hari menyambutnya. Itu adalah bau Ramadan. Bau yang tidak pernah ia temukan di apartemennya yang steril di lantai 22. "Fajar, kamu beneran pulang?" Sebuah suara serak menyadarkannya. Itu kakek Madi. Marbot masjid itu masih mengenakan sarung kotak-kotak yang sama seperti 3 tahun lalu. Wajahnya seperti peta tua, penuh garis keriput yang menceritakan ribuan rakaat doa. Kakek Madi mendekat, lalu menepuk bahu Fajar dengan tangannya yang kasar namun hangat. "Jakarta sudah bosan sama kamu? Atau kamu yang bosan sama Jakarta?" tanya kakek Madi sambil terkekeh. "Jakarta nggak pernah bosan sama siapapun, kek. Dia cuma suka menghisap nyawa orang sampai kering," jawab Fajar sambil tersenyum kecut. "Kek, warung Bu Rahmi masih buka?" Kakek Madi terdiam sejenak. Tatapannya beralih ke arah gang buntu di samping masjid. "Masih, tapi ya gitu, Jar. Dunia sudah berubah. Orang-orang sekarang lebih suka makan di tempat yang ada lampunya kerlap-kerlip di pinggir jalan raya. Warung Bu Rahmi, dia seperti sisa-sisa masa lalu yang keras kepala." Fajar berasakan ada sesuatu yang mencubit hatinya. Ia berjalan menuju warung itu. Benar saja, cat hijaunya sudah mengelupas. Papan namanya yang bertuliskan "Warung Nasi Bu Rahmi, sedia soto dan gorengan" sudah miring dimakan rayap. Namun, dari dalam sana masih tercium aroma uap soto yang khas, campuran kunyit, jahe, dan cinta yang tulus. Fajar masuk dan duduk di kursi kayu panjang yang bunyinya berderit. Di sana ada Gani, sahabat masa kecilnya. Gani yang dulu paling jago manjat pohon mangga, kini tampak seperti pria yang memikul beban 1 kecamatan di pundaknya. "Loh, Fajar, kapan sampai?" Gani kaget, hampir menjatuhkan kerupuk kalengnya. "Baru saja, Gan. Kamu kok kelihatan makin kurus? Kurang makan atau kurang proyek?" canda Fajar sambil mencairkan suasana. Gani hanya tersenyum tipis, jenis senyum yang tidak sampai ke mata. "Ladang lagi susah, Jar. Musim nggak nentu. Kadang banjir, kadang kering kerontang. Mau kerja di kota, ibu sudah nggak ada yang jaga. Akhirnya ya begini, nongkrong di sini bantu-bantu Bu Rahmi kalau sempat." Bu Rahmi keluar dari dapur dengan nampan berisi kolak pisang. Langkahnya sudah tidak secepat dulu, tapi matanya masih memancarkan keibuan yang sama. Saat melihat Fajar, beliau hampir menjatuhkan gelasnya. "Ya Allah, Mas Fajar, ibu kira siapa?" teriaknya senang. "Ayo makan, ibu ambilkan soto yang bagian paha ya, kesukaanmu." Sambil makan, Fajar mengamati sekitar. Warung ini sepi, padahal ini sudah jam 5:30 sore, waktu di mana seharusnya orang-orang mengantre takjil. Di luar sana, di jalan raya, Fajar bisa melihat antrean motor di depan gerai franchise minuman kekinian dan ayam goreng tepung yang memakai bumbu instan. "Bu, kok sepi?" tanya Fajar hati-hati. Bu Rahmi mengelap meja dengan kain lusuh. "Ya, begitulah, Mas. Sekarang anak muda sukanya yang fotonya bagus-bagus. Masakan ibu mah cuma begini, ditaruh di mangkuk ayam jago lama. Nggak ada keren-kerennya buat ditaruh di internet." Gani menyela. "Padahal rasa soto Bu Rahmi nggak ada tandingannya, Jar. Tapi orang sekarang makan pakai mata dulu, baru pakai lidah." Fajar menatap mangkuk sotonya. Kuah kuning bening itu berkilau tertimpa cahaya lampu neon yang berkedip. Di dalamnya ada irisan daging ayam yang melimpah, soun yang lembut, dan taburan bawang goreng yang harum. Ini bukan sekedar makanan. Ini adalah identitas kampung mereka. Jika warung ini hilang, Fajar merasa ia tidak akan punya alasan lagi untuk pulang. Malamnya setelah tarawih, Fajar tidak bisa tidur. Ia membuka laptopnya, bukan untuk menggambar denah rumah mewah, tapi untuk menyusun strategi. Ia ingat kata-kata Gani, "Orang makan pakai mata." "Gan, besok pagi ikut aku ke warung Bu Rahmi. Bawa kamera digitalmu yang lama itu, yang masih bisa dipakai," kata Fajar lewat telepon. Esoknya, misi mulai. Fajar bertindak sebagai sutradara. Ia meminta Bu Rahmi memasak seperti biasa, namun kali ini ia memperhatikan setiap detail. Ia memotret momen saat Bu Rahmi mengiris bawang dengan pisau yang sudah tipis karena sering diasah. Ia mengambil video slow motion saat santan kental dituang ke dalam rebusan pisang untuk kolak.
Bu, kenapa jahenya dibakar dulu? Tanya Fajar saat melihat proses pembuatan bumbu soto. Supaya aromanya keluar, Mas. Kalau cuma digeprek, rasanya hambar. Masakan itu harus sabar, nggak bisa buru-buru. Jawab Bu Rahmi sambil tersenyum. Fajar mencatat kata-kata itu. Ia menyadari bahwa nilai jual warung ini bukan hanya rasa, tapi kejujuran prosesnya. Di tengah dunia yang serba instan, Bu Rahmi masih mempertahankan cara lama yang melelahkan namun bermakna. Fajar mulai membuat unggahan di media sosial. Ia tidak menggunakan bahasa iklan yang kaku. Ia menuliskan sebuah cerita pendek berjudul Soto yang Menunggu Kepulangan. Ia menceritakan tentang bagaimana Bu Rahmi tetap bangun jam 3 pagi untuk menyiapkan bumbu, meski yang datang mungkin hanya 1 atau 2 orang. Ia menceritakan tentang kakek Madi yang selalu mendapat bagian sisa gorengan untuk dibagikan ke anak yatim di masjid. Kita nggak cuma jualan soto, Gan, kita jualan rindu, bisik Fajar pada Gani saat mereka mengunggah konten pertama itu. Awalnya, unggahan Fajar hanya mendapat beberapa like dari teman-teman kantornya di Jakarta. Namun, pada hari ke-8 Ramadan, sesuatu yang ajaib terjadi. Seorang food blogger ternama yang sedang melakukan perjalanan mudik dini tidak sengaja melihat tulisan Fajar. Narasi tentang soto yang menunggu kepulangan itu menyentuh hatinya. Ia membagikan ulang unggahan tersebut dengan kutipan, "Di tengah gempuran makanan instan, saya menemukan jiwa yang tertinggal di sebuah gang di Kampung Sukadamai." Efeknya instan dan masif. Sore itu sekitar pukul 4, Fajar sedang membantu Gani menyusun kerupuk saat sebuah mobil SUV putih berhenti tepat di depan gang. Kemudian menyusul 3 motor besar. Orang-orang dengan pakaian rapi, sepatu mengkilap dan ponsel canggih di tangan mulai memenuhi teras warung yang sempit. "Ini beneran warung yang ada di cerita itu ya?" tanya seorang wanita muda sambil mengarahkan kamera ponselnya ke etalase kaca Bu Rahmi. Bu Rahmi terpaku di depan panci sotonya. Ia gemetar. Selama 20 tahun berjualan, ia tidak pernah melihat orang-orang kota sebanyak ini di warungnya. Gani yang biasanya santai mendadak gugup. Ia kebingungan mencatat pesanan yang datang bertubi-tubi. 1 soto paha, 1 mendoan, kolaknya 2. "Saya soto sayap, kerupuknya 3 ya. Gani, ambil kertas, jangan dihafal," teriak Fajar sambil melompat ke belakang meja kasir. Kekacauan yang indah pun mulai dimulai. Fajar, sang arsitek yang biasanya memegang penggaris skala, kini sibuk menghitung jumlah gorengan dan mengembalikan uang receh. Gani berlari bolak-balik membawa nampan, sementara Bu Rahmi setelah mengatasi keterjekutannya, mulai bekerja dengan kecepatan yang luar biasa. Tangannya menari di atas mangkuk ayam jago, menyiramkan kuah panas dengan aroma yang memenuhi ruangan. Namun masalah muncul di hari ke-10. Karena membludaknya pelanggan, stok ayam kampung Bu Rahmi habis total sebelum jam buka puasa tiba. Beberapa pelanggan mulai mengeluh karena harus menunggu lama. "Maaf, stoknya habis," ucap Bu Rahmi dengan nada hampir menangis. Ia merasa gagal memberikan yang terbaik. Di saat itulah kekuatan kampung bergerak. Kakek Madi yang baru saja selesai membersihkan masjid datang membawa bantuan. Ia memanggil para pemuda desa untuk membantu mengatur parkir agar tidak menutupi jalan warga. Ibu-ibu tetangga sebelah yang melihat kesibukan Bu Rahmi datang membawa mangkuk dan sendok tambahan dari rumah mereka masing-masing. "Jangan khawatir Rahmi, kita bantu cuci piringnya," teriak Bu RT sambil menggulung lengan atasnya. Fajar tertegun melihat pemandangan itu. Ramadan tahun ini tidak hanya membangkitkan ekonomi warung Bu Rahmi, tapi membangkitkan kembali semangat gotong royong yang hampir terkubur oleh kesibukan masing-masing. Warung kecil itu kini menjadi titik temu antara orang kota yang mencari makna dan orang desa yang berbagi ketulusan. Malam takbiran tiba. Suasana di Kampung Sukadamai berubah menjadi panggung syukur yang megah. Gema Allahu Akbar walillahilham merembat di udara yang sejuk. Warung Bu Rahmi sudah tutup sejak siang untuk memberikan waktu bagi pemiliknya beristirahat. Namun sebuah lampu kuning kecil masih menyala di terasnya. Di sana Fajar, Gani dan Bu Rahmi duduk melingkar di satu-satunya meja panjang yang ada. Di depan mereka tersedia opor ayam dan ketupat janur yang masih hangat. Bu Rahmi mengeluarkan sebuah amplop coklat. Ia meletakkannya di tengah meja. "Mas Fajar, Gani, ini hasil dari 2 minggu kemarin. Ibu mau kalian ambil bagian kalian," ucap Bu Rahmi pelan. Matanya berkaca-kaca. "Kalau bukan karena kalian, mungkin ibu sudah gulung tikar lebaran ini." Fajar menggeleng cepat. Ia mendorong amplop itu kembali ke arah Bu Rahmi. "Bu, saya pulang ke sini bukan untuk mencari komisi. Saya pulang untuk mencari diri saya sendiri. Melihat warung ibu rame lagi, melihat warga kampung saling bantu, itu sudah lebih dari cukup untuk saya bawa pulang ke Jakarta." Gani pun melakukan hal yang sama. "Aku juga, Bu. Berkat ini aku jadi punya kegiatan. Aku nggak lagi bengong di ladang mikirin nasib. Sekarang aku tahu, ada banyak hal yang bisa kita buat dari kampung kita sendiri."
Bu Rahmi akhirnya menangis, tangis yang lega. Ia bercerita bahwa sebagian dari keuntungan itu sudah ia gunakan untuk membayar lunas hutang-hutangnya, dan sisanya akan digunakan untuk merenovasi atap masjid yang bocor, sesuai saran kakek Madi. Malam itu Fajar berdiri di depan warung, menatap ke arah masjid yang lampunya bersinar terang. Ia menyadari sesuatu yang sangat dalam. Arsitektur yang ia pelajari selama bertahun-tahun mungkin bisa membangun gedung yang megah, tapi hanya hati yang bisa membangun komunitas yang hidup. Ia kembali ke Jakarta keesokan harinya, namun ia bukan lagi Fajar yang robot. Ia pulang dengan membawa aroma pandan, soto ayam dan keberanian untuk tetap menjadi manusia di tengah kerasnya kota. Setiap kali ia merasa lelah dengan tumpukan tugas di kantor, ia hanya perlu memejamkan mata dan mengingat satu meja di warung Bu Rahmi. Tempat di mana Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar, tapi tentang memberi ruang bagi harapan untuk tumbuh kembali.